Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah sampai saat ini meskipun secara live streaming. Kakak undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu, Dia Mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdosa, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang diingat, ada kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang demikian, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang demikian, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini sehingga kami masih boleh beribadah kepada-Mu Tuhan meskipun secara live streaming. Terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan sebentar kami akan menaikkan ibadah kami. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Kita angkat pujian kita, bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, terangkanmu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 Haleluya, ku memuji Sang Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat pujian kita, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah berjanji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah
kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati anak-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Kau berbicara atasnya Tuhan, dan kiranya apa yang kami dengar boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mau berdiam untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sedang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak yang di rumah dan ada yang di sini. Pagi. Apa kabarnya? Baik. Puji Tuhan. Ada yang masih ingat dengan firman minggu lalu? Masih. Tentang apa? Penciptaan. Penciptaan. Apa? Tuhan Tuhan menciptakan semuanya. Ya, menciptakan semuanya. Ada yang ingat hari Tuhan menciptakan hari pertama? Tuhan menciptakan apa? Justin? siang dan malam. Ya, siang dan malam. Pandu hari kedua? Cakrawala. Cakrawala. Hari ketiga? Davin? Apa? Darat dan lautan serta apa? Pepohonan. Hari keempat? Apa? Mata. Matahari dan bulan. Terus? Dan bintang. Yang kelima? Ikan. Burung-burung di udara dan ikan di laut. Yang keenam? Ternak Tanah dan bintang. serta apa? Manusia. Hari ketujuh? Tuhan istirahat. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana manusia itu bisa jatuh ke dalam dosa? Karena Ya. memakan buah yang dilarang dengan Tuhan. Oh iya, ada di dalam Kejadian 2 ayat 8 sampai 15 dan Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Kita akan mendengarkan ceritanya. Setelah Allah menciptakan manusia, Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden. Taman yang sangat indah. Taman Eden itu indah gak? Indah. Di situ ada 4 sungai. Namanya Sungai Pison. Apa? Pison. Yang kedua Gihon. Yang ketiga Tigris. Yang keempat Efrat. Nah, ulang lagi. Sungai yang pertama apa? Sungai Pison. Yang kedua Gihon. Yang ketiga Tigris. Yang keempat Efrat. Nah, taman itu sangat indah. Di sana juga banyak sekali buah-buahan, sehingga manusia itu nggak perlu susah-susah cari makan. Ia tinggal metik, tinggal makan. Enak kan? Makan. Enak sekali kan anak-anak? Pada waktu itu Allah berfirman kepada Adam, semua buah-buahan dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman itu, Allah berfirman apa? Jangan kamu makan. Jika kamu memakannya, kamu akan mati. Kemudian Allah melihat Adam sendirian, lalu diciptakanlah pasangan yang sepadan dengan dia. Dia menciptakan perempuan, dia ambil dari tulang rusuknya. Dari tulang rusuk siapa sih? Adam. Lalu dibalut dengan Allah dengan daging. Lalu Allah memberikannya kepada Adam seorang perempuan yang sangat cantik. Lalu mereka bersama-sama tinggal di taman itu. Ini Adam dan Hawa. Tahu nggak? Nah, tahu. Ini adalah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, dia sangat senang, tidak susah-susah, karena bisa bersahabat dengan Allah. Allah sering mengunjungi mereka. Mereka sangat senang tinggal di Taman Eden.
Kemudian pada suatu ketika manusia itu sedang berjalan-jalan. Dia berjalan-jalan. Nah, di sini dia berjalan-jalan. Di tengah taman itu mereka mendekati pohon pengetahuan. Nah, mendekati pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ada seekor ular. Nah, ini ekor ular, ya kan? Seekor ular ini, ular adalah binatang darat yang paling cerdik yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Kemudian ular itu berkata kepada perempuan itu, nah ini, pada perempuan itu, suara ular gimana? Ya kan? Desis, hai Hawa, tentulah Allah berfirman, semua buah pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ternyata iblis itu memakai dia, siapa? Si ular ini dipakai. Anak-anak, dia tuh berbohong. Lalu kata Hawa, tidak, kata Tuhan, semua buah pohon ini boleh kami makan dengan bebas, tapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman ini, Allah berfirman, jangan kamu makan atau kamu raba, buah itu nanti kamu mati. Itu kata Hawa. Hawa tahu dengan jelas apa firman Tuhan, tetapi datanglah iblis memakai si ular untuk menggoda perempuan itu. Nah, ular menggoda perempuan itu. Lalu apa? Lalu ular itu berkata lagi. Nah, kalau kamu ngomong kan dia ular kan mendesis dulu. Kamu tidak akan mati, Hawa. Tetapi waktu kamu memakannya, maka matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lalu Hawa melihat pohon. Nah, melihat pohon kan? Dia melihat pohon itu. Lalu Hawa tahu dengan jelas firman Tuhan, tetapi datanglah iblis memakai si ular. Kamu tahu kamu tidak akan mati, Hawa, tetapi kamu akan waktu kamu makannya maka matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lalu Hawa melihat buah pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu datanglah perempuan itu, diambilnyalah buah pohon itu yang dilarang oleh Tuhan. Lalu dia memakannya, ambil langsung makan. Wah, enak. Habis itu kan pasti enak dia. Wah, habis itu dan dia juga memberikan buah itu kepada siapa? Si Adam, si suaminya, pada suaminya. Adam pun juga bersama-sama dengan dia dan suaminya pun ikut memakannya. Apa yang terjadi, anak-anak? Apakah perkataan ular itu yang jadi? Apakah firman Allah yang jadi? Iblis adalah pendusta, anak-anak, sejak semula, tetapi Hawa lebih percaya apa yang dikatakan iblis daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kenapa, anak-anak kok lebih percaya? Karena ada rayuan, kalau kamu makan, kamu akan sama seperti Allah. Wah, manusia ini mau seperti Allah, ingin dipuji, ingin berkuasa, pokok ingin seperti Allah. Tetapi iblis itu pendusta, anak-anak, itu tidak mungkin. Maka apa yang dikatakan Allah itu, itulah yang jadi. Ketika mereka memakannya, mata mereka terbuka dan malu sekali. Kenapa? Matanya waktu habis makan buah itu kan matanya terbuka dan mereka malu, sangat malu sekali lah. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa mereka telanjang, tidak berpakaian. Selama ini
kemuliaan Allah yang menutupi mereka sehingga tidak tahu, dia tidak melihat kalau dia tidak pakai baju, kalau dia itu kurang. Tapi setelah dia berbuat dosa, setelah dia melanggar apa yang dikatakan Tuhan, dia merasa malu dan sudah merasa kurang, dia merasa ketakutan dan mereka bersembunyi. Lalu apa yang dilakukan mereka? Mengambil daun arah, diambilnya daun arah, lalu apa? Membuat cawat untuk menutupi tubuhnya, mereka menutupi badannya yang malu. Yang malu itu kemudian datanglah Allah mengunjungi mereka seperti hari-hari biasa. Tuhan Allah datang. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, bunyi apa? Mungkin dia merasa apa? Takut kan? Wah, Tuhan datang, Allah datang, mau ke sini. Ya mungkin artinya gitu. Gimana nih? Kita kan nggak pakai baju, malu. Nah, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, Allah berjalan-jalan di taman itu, mereka sangat ketakutan. Lalu mereka bersembunyi. Kemudian Tuhan Allah memanggil manusia itu. Adam, di manakah engkau? Allah tahu anak-anak di mana Adam. Tetapi kenapa Allah bertanya, di manakah engkau? Karena Allah mengasihi dia. Allah tahu dia sudah berdosa, tetapi Allah masih mengasihi dia. Allah masih ingin menjadi sahabatnya. Apakah jawabannya? Adam, di manakah engkau? Allah memanggilnya. Dia jawab, Adamnya, kami bersembunyi Tuhan. Mengapa kamu bersembunyi? Kami takut Tuhan, kami malu karena kami telanjang. Apakah kamu makan buah pohon pengetahuan yang aku larang itu? Apakah dia mengakui, anak-anak? Mengakuinya? Ya Tuhan, ampuni aku Tuhan. Apakah mereka berkata begitu? Tidak. Tetapi dia berkata, perempuan ini loh Tuhan yang kau tempatkan di sisiku ini Tuhan, yang memperdaya aku untuk memakan buah pengetahuan itu, sehingga aku memakannya. Hanyalah seorang, dia menyalahkan orang lain, tidak mengakui akan kesalahannya. Terus Tuhan bertanya sama Hawa, Hawa, apa yang kamu lakukan itu? Mengapa kamu begitu? Mengapa kamu memakannya? Apakah dia mengaku, anak-anak? Tidak. Tapi dia berkata, ular yang berdaya aku Tuhan, maka aku makan. Maka Tuhan Allah berkata kepada ular itu, ular, karena engkau sudah melakukan itu, maka terkutuklah engkau, dan perutmulah engkau berjalan, dan debu tanahmulah akan kau makan seumur hidupmu. Dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan engkau Hawa, dan engkau sudah melanggar apa yang sudah kukatakan, maka susah payahmu dalam mengandung dan melahirkan akan kubuat sangat banyak. Dan kamu Adam, dengan susah payah engkau akan mencari nafkah, mencari makananmu seumur hidupmu. Terkutuklah tanah karena engkau, dia akan menumbuhkan semak duri dan rumput-rumput duri. Kan kalau kita berbuat dosa itu, ya kan? Berbuat dosa itu akan merasa apa? Malu, ya kan? Yang kedua apa? Takut, ya. Dia malu, takut, tidak mau jujur. Apakah yang terjadi anak-anak ketika manusia melakukan apa yang dikatakan iblis? Iya, sudah berdosa semua. Yang dikatakan iblis itu adalah dusta dan kebohongan. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan itu
itulah yang terjadi. Tetapi Tuhan itu mengasihi orang yang berdosa walaupun mereka sudah berdosa. Tuhan Allah mengambil seekor binatang, lalu mengambil kulitnya dan membuatkan baju untuk mereka. Lalu Tuhan Allah berkata kepada mereka, sudah menjadi salah satu dari antara kita dan tahu tentang yang baik dan jahat. Lalu Allah memerintahkan malaikatnya untuk menjaga pohon kehidupan yang tadi pohon pengetahuannya kan sudah diambil. Jadi yang pohon kehidupannya itu dijaga oleh malaikat yang membawa pedang yang menyala-nyala, yang menyambar-nyambar. Jadi tidak ada yang berani yang mendekatinya atau mengambilnya, agar apa? Supaya mereka tidak makan pohon kehidupan itu dan hidup selama-lamanya dalam keadaan berdosa. Di dalam Roma itu buka Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Ayo baca. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi orang kalau berbuat dosa akan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, di dalam Roma 6 ayat 23. 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi upah dosa itu adalah maut. Manusia pastinya akan mati juga. Nah, berarti yang terjadi adalah perkataan Tuhan. Karena Tuhan sudah bilang kan, kalau orang yang jangan kamu raba atau kamu pegang. Kenapa? Dia melakukan dosa dan tidak mengakuinya. Nanti kamu mati. Akibatnya apa? Akan mati. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana dengan kita anak-anak? Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Keturunannya pun juga jatuh dalam dosa. Dan ketika mereka ditanya oleh Allah, tidak mengakui kesalahannya, tetapi apa? Saling menyalahkan orang lain. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar, harus berani mengakui akan kesalahan kita. Seperti contoh, kalian berkelahi, terus mamanya tanya, kenapa kok berkelahi? Nah, pasti tunjuk, itu mah, itu. Nah, tak apa-apa. Kita nggak mengakui bahwa kita salah, walaupun karena kita harus mengakui, iya, ma, aku tadi ini. Jadi kita harus belajar untuk berkata jujur dan apa? Berkata jujur dan berani mengakui akan kesalahan kita. Maka Tuhan akan mengampuni kesalahan kita. Maka apa? Tuhan, dosa kita bisa ditebus itu karena apa? Karena Tuhan telah mengorbankan tubuhnya, darahnya untuk menebus dosa kita. Karena dia rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Nah, ini tadi yaitu temanya kejatuhan manusia. Di ayatnya Kejadian 2 ayat 15 dan Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Tujuannya mengajarkan bagaimana dosa masuk ke dalam ciptaan Tuhan dan konsekuensi dari perbuatan mereka. Nah, kita akan berdoa, kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ajari kami agar kami Tuhan belajar untuk berkata jujur, agar kami bisa, oh Yesus, melakukan hal yang baik buat Engkau ya Bapa, agar kami Tuhan berani untuk mengakui akan kesalahan kami ya Bapa, dan ajari kami ya Tuhan untuk lebih takut
lagi akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati kami yang hadir saat ini Tuhan, berkati dalam sekolah kami, dalam kesehatan kami, dalam aktivitas kami, sehingga kami di jam ibadah bisa mengikuti ibadah dengan lancar ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih, berkati kami semua Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah pagi ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Ayat hafalannya minggu ini anak-anak untuk kelas kecil ada di dalam 1 Yohanes 5 ayat 17. Atau ulang lagi, 1 Yohanes 5 ayat 17. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dan untuk kelas besar dan sedang ada di dalam Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tolong dihafalkan anak-anak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik semua. Untuk aktivitas hari ini dimulai dari adik-adik yang dari kelas kecil. Untuk gambar yang ini, halaman pertama bisa adik-adik online lalu digunting dan ditempel di kedua gambar ini. Dan yang gambar terakhir ini, adik-adik tempel tepat di depan pohonnya. Untuk lembaran ini, jangan lupa adik-adik warnain juga. Selanjutnya, untuk aktivitas adik-adik yang dari kelas sedang, nanti adik-adik akan mendapatkan 2 lembar ini. Semua gambarnya bisa adik-adik warnain dan digunting. Untuk ini, bagian garis ini adik-adik gunting, dan bagian ini adik-adik lipat sehingga nanti akan timbal balik. Lalu, untuk bagian gambar yang ini adik-adik warnain coklat karena ini adalah batang pohonnya, digulung dan dilem. Bagian gambar ini yang tadi sudah digulung, di dalamnya adik-adik masukkan lembaran kertas berwarna hijau dan nanti digunting seperti ini. Yang ini adik-adik tempel, dan yang ini gambar 2 ini juga adik-adik tempel di depan sini. Selanjutnya untuk aktivitas adik-adik yang dari kelas besar. Untuk adik-adik yang dari kelas besar akan mendapatkan kertas ini. Untuk bagian yang ini bisa adik-adik lihat, ini ada gambarnya dan di bawah ada pasangan huruf alfabetnya. Untuk membuat ini, adik-adik lihat gambarnya dan cocokkan sesuai dengan huruf yang ada. Di bawah ini juga sama, ini adalah ayat hafalan. Dan sebaliknya, untuk ini, contohnya ini adalah pertanyaan pertama. Adik-adik bisa lihat pertanyaannya dan misalnya jawaban dari pertanyaan pertama ini C. Di bawah kotak ini adik-adik lihat kalau C itu pasangannya adalah huruf kapital G. Sehingga G ini nanti adik-adik tulis di kotak nomor pertama. Selanjutnya lagi, dilakukan hal yang sama. Ini adalah pertanyaan nomor 2. Adik-adik misalnya jawabannya D. Adik-adik cari pasangan dari D itu adalah huruf kapital O. Dan ini adik-adik tulis kembali di kotak yang nomor 2. Demikian aktivitas untuk hari ini. Terima kasih dan Tuhan.